Kalau kita berbicara tentang hidup dan kehidupan manusia, di samping hal-hal yang bersifat naluriah yang memang mengalir secara turun-temurun, ada satu kebutuhan pokok yang hakiki dari manusia adalah kebutuhan pendidikan, yang itu akan dipenuhi baik lewat jalur informal, non-formal, maupun dalam era modern, pemenuhan kebutuhan pendidikan lewat jalur formal. Banyak isu-isu nasional yang menyentuh dunia pendidikan, yang asik juga untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Perkembangan peradaban manusia memang mendorong munculnya teknologi-teknologi yang semakin hari semakin canggih. Di era sekarang, banyak hal yang seakan-akan sampai pada titik kebuntuan. Lewat teknologi bisa dilakukan penelusuran atau tracking yang kadang orang menyebutnya sebagai jejak digital. Dari situlah dapat dirunut hal-hal yang mungkin menjadi benang merah dari terjadinya suatu kasus. Barangkali itulah yang merupakan berkah dari teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi. Tentu Bina Kreatif hadir dengan orisinal ya. Obrolan ringan seputar isu nasional. Mungkin sedulur-sedulur masih ingat kemarin kita masih dalam episode pertama tentang kejujuran gitu ya. Ijazah palsu. Ya, dalam kaitannya dengan ijazah palsu. Sambil minum-minum, oke. Ini kan juga. Oh ya. Muknya pakai Bina Kreatif. Gitu. Oh iya. Top. Jadi kita kembali ke dunia kita dulu lah. Ya. Lembaga pendidikannya. Bahwa sebetulnya ketika untuk kepentingan tertentu satu institusi pendidikan kok dimain-mainkan itu kita sangat menyayangkan. Ya, miris. Iya. Contoh misalnya, sudah pokoknya kamu ikut daftar saja sebagai warga belajar atau peserta didik di sini. Kemudian nanti, urusan prosesnya kalau ada waktu ya ikut enggak itu. Nah itu sebetulnya ketika semacam itu seseorang menempuh jenjang pendidikan tertentu harapannya apa yang diperoleh gitu loh. Ketika hanya dengan janji-janji semacam itu, kan tentu harapannya hanya sekedar nanti wiri-wirinya saja, mungkin ijazahnya aja mungkin. Ya mungkin itu ada background tersendiri ya, ada kisahnya tersendiri ketika salah satu institusi mengharapkan semacam itu. Kalau itu sifatnya dulu yang sekolah-sekolah non formal, ya. Itu kan lebih besar pada proyek oriented, artinya orientasinya pada proyek. Apakah itu pemberantasan buta aksara, kemudian sekolah kejar paket itu pada orientasi pada proyek karena kasus itu adalah sebuah temuan dari analisis atau temuan dari badan PPI ya, badan itu statistik itu yang menunjukkan bahwa ternyata tingkat kebuta aksaraan kita sangat rendah. Sangat tinggi, ya. Kemudian anak-anak yang lulusan SMP baru sekian, lulusan SMA baru sekian, maka diselenggarakanlah sekolah kesetaraan. Kesetaraan, ya. Jadi ada yang mungkin drop out atau putus lanjut, maksudnya tidak bisa maju ke jenjang berikutnya. Nah itu menurut mungkin Biro Pusat Statistik ya BPS-nya kan ada angka-angka yang akhirnya ketika itu angkanya cukup tinggi kan berarti menjadi sebuah sebuah tanggung jawab kan ya. Harusnya bagaimana untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat kita agar lebih meningkat. Nah, tentu itulah yang menjadi bidang garapannya mereka yang tadi ya, mungkin drop out
menariknya itu sampai hari ini. Dulu kita aktif mengelola itu kan sekitar tahun 2000-an ya. Iya. 2000-an lah, mulai 2005, 2000 berapa kita itu dulu. Sampai hari ini itu indeks pendidikan kita, indeks akumulasi pendidikan kita itu tidak naik. Artinya rata-rata sekolah di Indonesia itu tingkat pendidikannya itu masih SMP. Itu dulu kan kita bahas juga itu juga. Masih sekitar kelas 1 SMP. Beda dibandingkan dengan Malaysia, beda dibandingkan apalagi dengan negara-negara lain ya, termasuk Singapura, termasuk apalagi dibandingkan dengan Jepang dan lain sebagainya. Dulu kita kaget juga di Asia Tenggara itu kita nomor 4 dari 5 negara. Iya. Nggak beranjak naik gitu. Jadi kalau kita ya agak mencoba mendalami tentang permasalahan itu, tentu banyak hal ya yang mempengaruhi tentang kenapa kok tingkat pendidikan masyarakat kita rendah. Itu kadang-kadang kan kita bisa meraba atau melihat di depan mata kita sendiri di tengah masyarakat bahwa sekolah tinggi terus kita mau ngapain gitu ya. Maksudnya kita sekolah juga tidak jaminan ketika lulus kita bisa bekerja dan sebagainya. Padahal mungkin di balik itu semua yang namanya nilai plus dari seseorang yang berpendidikan itu kan tetap ada, tidak hanya dalam kaitannya dengan tadi memperoleh pekerjaan formal gitu kan ya. Makanya menurut orang-orang yang kritis terhadap kondisi ini, jangan-jangan ini sebenarnya dipelihara agar kita bodoh terus, adalah agar IQ kita terus di bawah 70 terus ini. Jangan-jangan ini ya fenomena soal prasangka politis ya, prasangka terhadap kondisi. Tapi memang perlu ada kecurigaan bahwa sebenarnya semakin kita semakin rendah keterdidikan bangsa itu ya semakin mudah untuk ditipu. Kan gitu kan? Ya jelas. Maksudnya kaitannya kebodohan gitu kan. Tanda kutip kan yang pendidikan rendah atau tidak berpendidikan bodoh gitu kan ya. Sebetulnya kan seperti itu, kalau nggak Rocky Gerung bilang dungu itu kan. Tapi sebetulnya kedunguan itu memang ada sengaja memang dimainkan, diperankan kan ada. Itulah juga yang kita kadang khawatir. Nah, oleh karena itu ini ada benang merahnya dengan persoalan palsu tidak palsu. Saya yakin kalau ini dibongkar semua ya, sudah ke tingkat jabatan yang paling tinggi ini. Itu ya, satu itu. Nah, apalagi kalau kita mungkin ya menelisik lebih jauh, bongkar lebih jauh, itu mungkin banyak sekali orang-orang yang menggunakan apakah itu ijazah palsu. Fenomena yang terakhir itu kan kita kritisi di beberapa perguruan tinggi memberikan gelar dengan seenaknya sendiri, ada gelar profesor, itu pemberian gitu kan. Yang honoris causa itu. Kemarin ada yang menarik itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah, diharapkan di perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidak usah memberikan gelar-gelar kehormatan itu. Ya, kehormatan profesor itu nggak ada. Kalau honoris causa masih memungkinkan karena apa? Karena honoris causa itu sebenarnya kan juga ada kelihatan, hanya prestasi-prestasi orang, kemudian yang tampak itu ada kelebihan-kelebihan tertentu kemudian diberikan orang itu karena istimewa, diberikan itu masih. Tapi nek profesor sebenarnya kan bukan gelar jenjang pendidikan. Iya, itu kan jenjang karir ya. Jadi kedudukan pangkat gitulah ya. Orang yang memang dari sisi pendidikan ditempuh sudah pada tingkat tertentu, kemudian aktivitasnya dalam dunia keilmiahan atau akademik lah gitu. Jadi ada nilainya iya. Ada kecukupan nilainya guru besar itu. Kembali benang merah tadi, memang kita perlu kita perhatikan itu. Jadi tadi saya katakan jangan-jangan ini sudah dianggap yang biasa gitu. Tetapi yang biasa pun menurut saya kalau itu yang dialami adalah unsewu ya dari pendukung orang yang mengatakan, saya tidak mengatakan penghasutan, tapi memang orang-orang yang mencetuskan dan mendukung bahwa itu jasa palsu. Ini kan juga fenomena yang menarik. Saya kira mereka kalau tanpa bukti, tanpa ada analisa ilmiah yang melakukan itu juga tidak berani mengatakan sampean palsu. Itu kan tidak ada keberanian itu. Iya. Jadi angle-angle yang paling tidak kita sebagai masyarakat yang mengakses informasi baik itu hanya lewat medsos atau media mainstream
itu memang sebetulnya ada hal-hal yang menurut penalaran kita memang jenggal lah gitu ya, seperti itu kan. Iya. Misalkan lah katakanlah kalau saya dulu pernah berkuliah bareng jenengan gitu kan. Iya. Kan tentu kalau misalkan realnya seperti itu dengan teman sebangku kan tentunya bisa bicara bisa bicara tentang hal-hal yang menyangkut itu, terus misalnya momen-momen dari momen yang harus dijalani atau jenjang-jenjang yang harus ditempuh dalam rangka bareng-bareng belajar itu kan awet matrikulasi lah. Nah, mulai dari matrikulasi dan sebagainya. Kemudian dulu waktu S1 penerjunan KKN-nya di mana, programnya apa dan sebagainya, itu kan malah gampang ditelusur dalam artian dulu tercatat desa, semua lah ya. Tercatat semua. Dulu desa ini. Desa itu koordinator desnya siapa, kardesnya, penggarapnya apa. Lah kemudian minimalnya masyarakat mungkin masih punya kenangan. Oh iya dulu ini. Gampang sebetulnya ya. Gampang. Ditelusur. Tidak ada yang sulit lah. Oke. Jadi begitulah memang yang terjadi di tengah-tengah kita ya, sehingga kita ya ringan-ringan saja lah ngobrolin gitu. Oke, terima kasih tentunya untuk kebersamaan sedulur semua. Kita sementara pisan. Insya Allah kesempatan lain kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.